Ya, baik. Masih di debat Capres 2014, kita akan kembali mengikuti jalannya debat yang akan segera dimulai di segmen ketiga ini, Afi ya. Ya, betul. Tadi di segmen pertama ada pemaparan visi misi dan juga di segmen kedua adalah ekonomi kerakyatan. Dan kita simak di segmen ketiga ini. Debat Capres 2014 putaran kedua. Di sesi ini, saya akan mengajukan pertanyaan yang sama untuk kedua calon presiden. Masing-masing memiliki waktu 3 menit untuk kembali menjawab. Kembali saya informasikan bahwa urutan penyampaian pertanyaan kepada calon presiden adalah sesuai dengan aturan dari KPU. Pertanyaan pertama untuk Bapak Joko Widodo. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia hari ini. Padahal di dalam konstitusi ada amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar. Namun, pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan dan pengupahan. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk masalah kemiskinan, memang harus kita berani memberikan program-program khusus kepada masyarakat yang masih kurang beruntung. Tetapi bukan hanya disiapkan anggarannya saja. Yang paling penting menurut saya ada sistemnya yang dibangun. Sistemnya dulu yang dibangun. Oleh sebab itu, kenapa waktu menjadi wali kota dan menjadi gubernur, kami berkonsentrasi selalu di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena apa? Di bawah keluarnya selalu itu. Oleh sebab itu ke depan, tadi sudah saya sampaikan, akan kita berikan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Untuk masyarakat, anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu akan kita berikan ini. Ini sistem yang dibangun, bukan menyiapkan anggaran saja. Kemudian yang kedua, juga akan kita berikan Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Saya kira dukungan-dukungan seperti inilah, sistem seperti inilah yang diperlukan rakyat, bukan menganggarkan. Menganggarkan larinya bisa kemana-mana, tetapi kalau sistemnya yang dibangun itu akan memberikan jaminan bahwa anggaran itu sampai kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya mengenai ketenagakerjaan. Investasi sangat penting bagi negara ini. Oleh sebab itu investasi ke depan, menurut saya harus semua didorong menuju ke daerah-daerah, terutama di provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Harus didorong ke sana. Jangan sampai investasi itu hanya berkisar di Jawa dan di Sumatera, tetapi harus didorong ke wilayah-wilayah yang masih terjadi ketimpangan. Juga infrastrukturnya harus disiapkan, harus didorong menuju ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinannya besar. Dengan cara itu, yang ada di daerah tidak menuju ke kota. Dengan cara itu, yang miskin yang ada di daerah juga akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Mengenai upah, saya kira juga sudah saya buktikan. Waktu menjadi gubernur di Jakarta, saya kira merupakan orang pertama, gubernur pertama yang berani menaikkan upah 44% naiknya saat itu, UMP kita. Dan saya diprotes oleh banyak kalangan pengusaha. Saya sampaikan kenapa diberikan kenaikan itu. Karena sudah 5 tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Selanjutnya untuk Bapak Prabowo Subianto, saya akan mengulangi pertanyaannya Pak. Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu problem serius Indonesia saat ini. Padahal di dalam konstitusi
Terdapat amanat bagi pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pertanyaannya, pertama, dalam hal kemiskinan, anggaran dan program kemiskinan selama ini sangat besar, namun pengurangan kemiskinan relatif kecil. Apa yang salah dengan hal itu dan bagaimana program Anda ke depan? Kedua, dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana strategi dan sikap Anda mengenai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan pengupahan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kemiskinan dan pengangguran ini adalah sasaran daripada strategi pembangunan ekonomi kami. Strategi kami mengandalkan atau mengfokuskan pembangunan pada sektor pertanian dahulu. Kenapa pertanian? Karena pertanian bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian pertanian bisa menghasilkan dalam waktu yang singkat pula. Sebagai contoh, beras, padi bisa dihasilkan dalam kurang 100 hari. Demikian juga jagung, 120 hari. Kemudian kita juga punya benih-benih yang unggul lainnya, yang bisa kurang dari 1 tahun, bisa banyak menghasilkan uang dan penghasilan. Jadi strategi kami adalah pertama di sektor pertanian. Ini bisa menyerap banyak sekali lapangan kerja. Ukurannya sekarang, benchmarknya adalah 1 hektar bisa menyerap 6 orang bekerja. Dari hulu sampai hilir. Di Sulawesi Utara, kadang-kadang 1 hektar bisa 12 orang bekerja. Bayangkan, sekarang kita masih punya 77 juta hektar hutan yang sudah rusak. Sudah rusak. Dan kerusakan hutan tambah terus. Strategi kami adalah sebagian dari hutan yang rusak itu kita robah jadi lahan produksi. Jadi sawah baru. Kami merencanakan 2 juta hektar sawah baru. 2 juta hektar sawah baru ditambah 2 juta hektar untuk bioetanol. Kita bisa bayangkan 4 juta hektar kali 6 orang bekerja, itu adalah 24 juta orang bekerja dalam 5 tahun. Itu jawaban kami terhadap masalah kemiskinan. Orang yang tidak punya apa-apa tiba-tiba punya penghasilan. Dan penghasilannya juga tidak sedikit. Karena sasaran kita adalah tanaman yang bisa dapat harga yang baik. Selanjutnya, tenaga kerja. Kita dengan dorongan ekonomi yang akan tumbuh dengan pesat dan tinggi, ini juga akan menumbuhkan dan mengurangi pengangguran, dan juga upah dengan sendirinya akan bisa kita naikkan karena kita dapat kelebihan uang. Masalahnya adalah sekarang Indonesia harus meningkatkan produktivitasnya. Kita tidak bisa hanya kerja sedikit-sedikit. Kita harus berpikir besar dengan strategi yang besar untuk kita mencapai hasil-hasil yang besar. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua untuk Bapak Prabowo Subianto. Salah satu masalah Indonesia saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang dinilai relatif tinggi. Sementara itu, kasus angka kematian ibu melahirkan naik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan latar belakang tersebut, pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Berikutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan, khususnya bagi perempuan? Waktu Anda 3 menit mulai dari sekarang. Benar sekali, saudara moderator. Penambahan penduduk kita sangat luar biasa. Terjadi ledakan penduduk. 5 juta orang tiap tahun lahir. Justru itulah strategi kami. Tutup kebocoran, amankan kekayaan negara, dapat uang tunai, cash. Uang cash tunai ini kita investasikan kepada kesehatan dan pendidikan. Dengan kesehatan dan pendidikan,
kita bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan cara persuasif untuk menerima program-program keluarga berencana. Mau tidak mau, kita harus tingkatkan kembali program keluarga berencana. Kita harus investasi di puskesmas, di posyandu. Kita harus tambah jumlah dokter. Kita harus perbaiki gaji dokter, gaji perawat, gaji bidan. Ini kita tidak boleh tanggung-tanggung. Makanya tadi saya katakan, strategi kami adalah strategi dorongan besar, the big push strategy. Kita tidak bisa main-main dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang. Demikian juga untuk mengurangi angka kematian ibu-ibu. Sekali lagi, investasi besar-besaran, posyandu, puskesmas, rumah sakit, perbaiki gaji dokter, perbaiki gaji perawat. Ini semua membutuhkan uang. Dari mana uangnya? Dari produktivitas yang kita akan ciptakan. Dari penghematan kebocoran negara yang 1.000 triliun tadi. Ini adalah strategi besar kita. Jadi, saudara moderator dan saudara-saudara sekalian, kita mengerti tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sekarang adalah bagaimana, cara apa, strategi mana yang kita harus lakukan. Ini membutuhkan suatu keberanian, ini membutuhkan kerja keras, ini membutuhkan disiplin yang luar biasa. Tetapi saya percaya totalitas daripada rencana yang besar ini, ya, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, tapi totalitas. Kita amankan kebocoran, uang yang kita hemat, investasi di lahan-lahan dan sektor produktif, bangun pabrik, bangun irigasi, bangun waduk, bangun jalan raya, bangun kereta api, ribuan kilometer. Ini semua akan menumbuhkan roda ekonomi. Pertumbuhan kita akan sangat tinggi, dan dengan demikian uang kita untuk kita investasikan ke posyandu, program-program untuk bidan, untuk poliklinik, puskesmas, semuanya bisa berjalan. Kita akan punya uang untuk kita investasikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya Bapak Joko Widodo. Sebelum itu saya akan mengulang pertanyaannya. Indonesia dinilai memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Sementara itu, kasus angka kematian ibu melahirkan naik dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk? Berikutnya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan khususnya bagi perempuan? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi kembali lagi kita harus melihat BKKBN kita. Ini harus dihidupkan dan diaktifkan kembali sehingga mereka berkampanye untuk masalah kelahiran, masalah pertumbuhan penduduk ini harus dimulai lagi mulai dari bawah, kampanye dimulai dari bawah lagi. Sehingga masyarakat sadar, ada kesadaran bahwa dua anak itu cukup. Bahwa 2 anak cukup. Karena sekarang ini kenapa mereka kembali ke anak yang 3 dan 4 dan 5? Karena kampanye mengenai kelahiran ini mulai menurun kembali. Oleh sebab itu, BKKBN sebagai institusi yang membidangi itu harus diperkuat lagi. Baik anggarannya, baik untuk terjun ke bawah sehingga masyarakat sadar bahwa dua anak itu cukup. Kok 2 terus? Kemudian mengenai angka kematian ibu yang naik dan layanan kesehatan bagi perempuan. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi perlu saya ulang lagi, bahwa ini adalah membangun sistem dan mengontrol sistem itu. Dengan cara apa? Ya dengan sistem kartu ini. Anggarannya ada, tetapi kalau sistemnya tidak dibangun, sistemnya tidak ada manajemen pengawasan yang baik, sistemnya tidak dikontrol di lapangan, percuma anggaran itu akan menguap kemana-mana. Kita dengan anggaran yang ada sekarang,
saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini. Tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini di-manage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol, dan dibelikan alat-alat yang real, yang tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat, saya kira IFA-tes misalnya. Ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk IFA-tes, cek apakah ada kanker rahim atau tidak. Ini penting sekali. Larinya akan ke sana. Dan juga ke rumah sakit. Kalau ibu-ibu sudah pegang ini, kartu Indonesia Sehat, mereka akan secara rutin bisa cek ke puskesmas, bisa cek ke rumah sakit dengan tidak dipungut biaya. Anggarannya ada. Jadi jangan membayangkan bahwa kita membutuhkan anggaran yang bertriliun-triliun. Anggarannya sekarang sudah ada, hanya sistemnya yang perlu dibangun. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana dulu, debat Capres 2014 akan kembali sesaat lagi.